Saudara-saudariku yang terkasih, bunga kecil di taman menyentuh hati Teresia, anak perempuan kecil yang seringkali dibawa oleh orang tuanya bermain-main di taman bersama saudara-saudaranya. Bunga-bunga kecil itu menyempurnakan keindahan bunga-bunga di taman. Bunga kecil adalah simbol alam pertama yang dipakai oleh Santa Teresia dalam manuskrip-manuskripnya, bahkan sebagai simbol yang paling banyak digunakan. Sungguh membekas bunga-bunga kecil di taman itu hingga Teresia menjadikannya sebagai simbol untuk menyampaikan teologinya tentang Allah yang mencintainya. Bunga-bunga adalah ciptaan Tuhan yang indah di antara banyak keindahan dari ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Setiap bunga dilihat oleh Teresia memiliki keindahannya tersendiri. Masing-masing bunga saling melengkapi demi menyuguhkan pesan yang lebih indah dan dalam. Hal ini berlaku juga bagi manusia, tandas Teresia. Setiap manusia itu berbeda, tetapi perbedaan itu adalah taman bagi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, bagi Teresia, kesempurnaan tidak diukur menurut kehendak manusia, tetapi menurut kehendak Tuhan. Dengan menulis demikian, memang Teresia tidak secara langsung berbicara tentang penciptaan dunia sebagaimana diceritakan oleh kitab Kejadian, tetapi menegaskan bahwa Tuhan Allah telah menciptakan dunia menurut kehendak-Nya dan bukan menurut kehendak manusia. Semua yang diciptakan Tuhan sungguh-sungguh indah. Kejadian bab 1 ayat 31. Anak-anak dibawa oleh orang tuanya ke taman-taman kota melihat bunga-bunga. Mereka bermain-main di antara bunga-bunga. Mata mereka sejuk segar memandang bunga-bunga. Hati mereka damai oleh keindahan-keindahan alam. Keindahan alam bunga-bunga adalah hal yang perlu diapresiasi. Orang-orang membuat taman-taman kecil di halaman-halaman rumah, bahkan di dalam rumah, di meja-meja kerja, sampai di kamar mandi diletakkan bunga-bunga kesukaannya. Oh, ternyata keindahan bunga-bunga diperlukan dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan kata Latinnya flos, artinya keindahan. Di mana ada bunga, di sana ada keindahan, kesejukan, dan kesegaran. Bunga seringkali dipakai pada waktu upacara-upacara penting. Bunga bisa menjadi persembahan atau alat komunikasi dengan sesuatu yang ilahi atau satu ada yang suci. Teresia mengambil bunga sebagai simbol keindahan. Dirinya menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan, sekalipun dia hanyalah satu bunga yang kecil. Ketika menjadi seorang biarawati, Teresia mensimbolkan diri sebagai si bunga kecil. Tulisnya dalam manuskrip A pasal 83 sampai 84. Pada keindahan bunga-bunga,
Teresia memetik manifestasi atau pernyataan dari cinta surgawi atau ilahi, yaitu cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah yang sama untuk semua orang. Cinta kasih Allah yang tidak dibatasi oleh apa yang dilihat, besar atau kecil, hitam atau putih, kaya miskin, tuan hamba, dan sebagainya. Dalam manuskrip A, Teresia menulis, Allah sungguh menyatakan pada jiwa yang paling sederhana, karena pada jiwa yang sederhana itu menarik cinta Allah untuk menunduk. Cinta kasih yang menunduk, seperti seorang yang mau melihat lebih jelas satu bunga kecil di taman di antara bunga-bunga besar, maka dia harus menunduk atau membungkuk. Setiap manusia adalah seperti bunga. Allah melihat semuanya dan tidak mengabaikan bunga yang paling kecil. Dengan itu, Allah menunjukkan kebesarannya karena Dia bisa atau rela menunduk atau membungkuk untuk melihat bunga yang paling kecil. Teresia menulis hal ini di dalam manuskrip A baris ketiga. Teresia menulis teologinya mulai dari kisah tentang bunga kecil di taman ketika dia masih kanak-kanak. Persis sebagaimana para penulis Injil menulis kisah tentang hidup Yesus yang bermula dari balita, masa kanak-kanak, Yesus kecil yang lahir di kandang, hingga Yesus yang digantung di salib. Demikian juga kisah satu jiwa si bunga kecil dari Teresia hingga menjadi persembahan yang total kepada Yesus yang ditulisnya pada manuskrip C. Masa kanak-kanak Teresia adalah masa penuh bunga, masa menikmati cinta dan kegembiraan dan damai. Hal ini terpatri abadi di hatinya. Teresia ingat sungguh masa itu. Ingatan dalam tradisi atau biasanya juga di dalam storytelling merupakan salah satu aspek yang penting. Ingatan akan pengalaman cinta, kegembiraan, dan keindahan membantu bangunan hidup rohani yang baik dan subur. Bunga-bunga di alam dan di taman-taman memberi keindahan dan kesegaran bagi kehidupan manusia, mengisahkan kasih Sang Pencipta. Alam dan lingkungan hidup harus dijaga dan dipelihara, bukan hanya untuk membuat bumi tetap sehat, tetapi juga karena memancarkan wajah Sang Pencipta, mendekatkan manusia dengan Sang Pencipta. Cintailah alam dan lingkungan hidup kita. Tanamlah bunga-bunga dan berbagai jenis tanaman. Bangunlah rumah-rumah ramah lingkungan. Teknologi yang diciptakan pun perlu ramah lingkungan. Apakah anak cucu kita sekarang dan nanti sudah siap menggantikan alam dan bunga-bunga sebagai simbol untuk menyapa Tuhan? Nenek moyang kita dan para mistikus mewarisi mantra ini. Tuhan, Engkau adalah mata air bagiku. Tuhan, Engkau adalah bunga mawar. Tuhan, Engkau adalah matahariku. Apakah anak-anak kita zaman sekarang akan menggantikan menjadi Tuhan
Engkau adalah gadgetku. Mari kita renungkan. Thank you, Lord, for your blessing on me. There's a